Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak, marilah tidak lupa kita senantiasa bersyukur atas limpahan taufik, hidayah, inayah, kesehatan, kesempatan yang sudah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas untuk melaksanakan pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini nanti akan kita pelajari tentang bidang koordinat ya. Nah, bagaimana kita nanti menggambar koordinat, terus membaca koordinat yang benar. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Nah, mari kita mulai dengan pembelajaran tentang bidang koordinat ini. Nah, anak-anak, coba kalian baca baik-baik penjelasan ini ya. Bidang koordinat itu digambarkan dengan sumbu koordinat yang saling tegak lurus. Nah, kedua sumbu tersebut adalah sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar disebut sumbu X dan sumbu tegak disebut sumbu Y. Nah, letak titik pada bidang koordinat yang bersesuaian dengan bilangan X pada sumbu X dan bilangan Y pada sumbu Y. Nah, titik koordinat dinyatakan dengan X, Y. Bagian X dinamakan absis dan Y dinamakan ordinat. Nah, sampai di sini harus kalian pahami bahwa menulis koordinat itu dimulai atau diawali dengan X dulu baru Y. Yang mendatar dulu baru tegak. Nah, itu cara menulis titik koordinat. X, Y dulu ya. Jadi jangan sampai nanti YX. Nah, tegak dulu baru mendatar. Nah, ini salah. Ya. Terus penjelasan selanjutnya, bangun datar dapat diletakkan pada bidang koordinat dengan menghubungkan titik-titik sudutnya dengan garis, maka dapat diketahui nama bidang datar yang terbentuk. Nah, jadi dari titik-titik koordinat tersebut, ini bisa membentuk bangun datar. Nah, otomatis ini tidak hanya satu titik koordinat, paling tidak 3 titik koordinat. Nah, kalau 3 titik nanti akan membentuk bangun segi 3. Kalau 4 titik bisa persegi, bisa persegi panjang, ya kan? Bisa trapesium, bisa jajar genjang, bisa layang-layang. Nah, ini ya bangun-bangun tersebut bisa terbentuk dari titik-titik koordinat yang dihubungkan dengan garis. Nah, penjelasan lebih lanjut ini pada atau contohnya pada slide berikutnya ini. Coba nanti kalian perhatikan baik-baik. Nah, coba perhatikan gambar jajar genjang berikut. Nah, sebelum kalian mengamati titik-titik koordinatnya, nah, kalian perlu tahu penjelasan yang awal tadi. Bidang koordinat itu terbentuk dari garis X dan garis Y atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, inilah yang mendatar ini ya. Yang mendatar ini namanya sumbu X. Nah, terus yang tegak ini namanya sumbu Y. Nah, ini akan berpotongan dengan titik nol ya, titik nol nol yang tengah ini ya, yang berpotongan pas ya, itu nol. Nah, terus ke kanan itu bilangan positif, ke kiri bilangan negatif, itu yang X. Yang Y jika naik itu bilangan positif, jika turun bilangan negatif. Nah, ini cara
menggambar bidang koordinat. Nah, sekarang kita perhatikan bangun ABC yang terbentuk menjadi jajar ginjang tersebut. Nah, ini ada 4 titik. Titik A, B, C, dan D. Nah, koordinat titik A, perhatikan titik A ya, ini. Nah, tadi membacanya X dulu baru Y ya. Berarti mendatar baru tegak. Jadi titik A, nah, yang mendatar kan ini titik A kan lurus dengan angka negatif 4 kan. Angka negatif 4 yang X dulu. Terus Y-nya lurusan dengan angka negatif 2. Berarti koordinat titik A itu dibaca negatif 4, negatif 2. Nah, A yang A ya. Nah, terus koordinat titik B, perhatikan B. Yang mendatar, yang X itu kan 3, angka 3 kan. Lurusan dengan angka 3. Terus yang tegak lurusan dengan angka negatif 2. Berarti koordinat titik B dibaca 3, negatif 2. Nah, itu ya. Nah, lanjut ke yang C, yang titik C. Nah, coba perhatikan. Nah, titik C itu lurusan dengan angka berapa pada sumbu X. Nah, ini dengan angka 5 kan? Ya, X-nya 5, Y-nya 2. Berarti koordinat titik C itu 5,2. Yang D, yang titik D, X dulu, X negatif 2. D-nya 2. Berarti koordinat titik D dibaca negatif 2,2. Nah, begitu cara membacanya ya. Sekali lagi perhatikan cara menulis maupun membaca koordinat titik itu dimulai dari X dulu baru Y. Jelas ya? Iya. Nah, lebih jelasnya coba perhatikan slide yang berikutnya. Inilah contoh bangun belah ketupat yang dibuat di bidang koordinat ya. Belah ketupat ini terbentuk dari 4 titik koordinat, yaitu titik K, titik L, titik M, dan titik N. Nah, titik K itu terletak pada bidang koordinat negatif 3, negatif 2 ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Membaca titik koordinat itu dimulai dari sumbu X dulu baru sumbu Y. Nah, sumbu X yang titik K itu lurus dengan angka negatif 3. Terus yang Y, yang sumbu Y, titik K lurus dengan angka negatif 2. Berarti titik K itu dibaca negatif 3, negatif 2. Nah, yang titik L itu nama titiknya adalah 1, negatif 2. Itu ya, kan X dulu baru Y. X-nya 1, Y-nya negatif 2. Jadi titik L dibaca 1, negatif 2. Nah, terus sekarang titik M. Titik M itu yang X ya, ini lurus dengan angka 2. Yang Y lurus dengan angka 2. Berarti titik M itu dibaca 2,2. Nah, sekarang yang titik N ya. Titik N yang X itu lurus dengan angka negatif 2. Yang Y dengan angka 2. Berarti titik N itu negatif 2,2. Nah, demikian ya cara membacanya ya. Iya, harusnya kalian sudah paham ini ya. Mudah sekali untuk membaca titik koordinat. Nah, diingat-ingat saja X, Y ya. X, Y berarti
lurusan X dulu baru lurusan Y. Jangan sampai terbalik. Nah, kalau terbalik nanti berbeda titiknya. Gitu ya. Iya. Nah, sekarang sebagai evaluasi, coba ini ada 3 soal ya. Kalian kerjakan, mudah sekali ya. Soal yang pertama, kalian perhatikan gambar di atasnya itu ya. Nama titik dan koordinat yang benar adalah, berarti nanti kamu menjawab titik A, koordinatnya berapa ya. Jadi A dalam kurung, titik-titik, koma, titik-titik, tutup kurung gitu ya. B dalam kurung, titik-titik, koma, titik-titik, tutup kurung gitu ya. Nah, terus yang nomor 2, tulislah nama titik dan koordinat gambar di atas, lalu jelaskan nama bangun datar yang terbentuk. Nah, ini kan ada titik A, B, C. A, B, C. Nah, nama titiknya kalian tulis. Setelah itu kalian hubungkan. Nah, ini kan yang A dan B belum terhubung ya, belum dihubungkan titik A dan C, maaf, titik A dan C. Nah, dihubungkan dulu, nanti bangun yang terbentuk apa. Mudah kan? Iya. Nah, terus yang nomor 3. Nah, ini nomor 3, kalian harus menggambar. Gambarlah koordinat titik P, Q, R, S. Nah, P, Q, R, S itu nama titik koordinat sudah ada ya. Nah, kalian nanti menggambar. Nah, cara menggambarnya perhatikan yang seperti yang nomor 1 itu ya. Nah, jadi lebih enak kalau kalian nanti menggunakan buku streaming atau buku kotak-kotak. Nah, untuk menggambar bidang koordinat itu lebih mudah ya. Ingat ya, ingat garis yang berpotongan itu 0 ya, 0 berarti 0 pada tepat di garis yang berpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, terus ke kanan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ke kiri yang X yang mendatar, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Terus yang sumbu X yang naik yang ke atas 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang sumbu Y ke bawah itu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, jangan sampai nanti angka 0 ini tergeser dari apa itu garis yang berpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti kalau geser udah salah ya. Nah, misalnya angka 0 kalau kegeser ke angka 1, ini angka 1 yang sumbu X, udah nanti gak karu-karuan. Ya, akan salah nanti titik koordinatnya. Demikian ya. Jadi dalam menggambar bidang koordinat ini meskipun mudah, kalian harus perhatikan, dicermati benar, yaitu titik yang berpotongan ini adalah angka 0. Jangan sampai bergeser. Ya, itu ya. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini tentang bidang koordinat ya. Ya, kita belajar sedikit-sedikit tidak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa paham, bisa jelas. Jika masih kurang jelas atau kurang paham, silakan bertanya secara pribadi, bisa video call ke Pak Wanti atau WA ya. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Nah, kalian harus tetap semangat anak-anak. Memang tidak bisa kita pungkiri, suasana ini memang ya dibilang membosankan ya. Tapi ini demi keselamatan kita bersama. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan nanti di semester 2 berarti di bulan Januari sudah bisa masuk seperti biasa ya. Demikian ya anak-anak ya. Pak Wanti akhiri, ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.